Dimanapun Anda berada, saya akan mencoba membersihkan radiator karena radiatornya sudah kotor sekali. Seperti sahabat sekalian lihat di depan tadi awal video sudah saya perlihatkan ini ya. Ini adalah nitric acid atau biasa orang sebut cairan citron. Nah, kita akan larutkan dengan menggunakan air panas. Kemudian baknya saya goyang-goyangkan supaya lebih cepat larut. Nah, radiatornya kemudian dimasukkan ke dalam larutan citron tadi. Nah, kemudian ini nanti pertama kan bisa pakai air panas supaya lebih cepat larut, kemudian ditambahkan dengan air dingin. Nah, penambahan air dingin di sini itu ditambahkan dengan tujuan supaya radiatornya bisa terendam sempurna pada larutan citron ini ya. Nah, kita tambahkan air sampai larutan citron bisa merendam bagian radiator. Kemudian kita diamkan dulu selama 30 menit atau bisa sampai 1 jam. Oke, kita diamkan, direndam radiatornya sampai 30 menit atau 1 jam. Ini saya rendam kurang lebih 30 menit lebih, sekitar setengah jaman saya rendam. Nah, saya goyang-goyangkan. Nah, ini saya rendam selama 30 menit ya, tadi sudah, karena videonya saya potong, proses perendamannya tidak usah diperlihatkan ya, nanti lebih lama durasinya. Ini terlihat kotor sekali ya radiator motor saya itu kotor sekali. Nah, di sini saya coba gosok pakai tangan. Nah, di sini sudah terlihat ya, kotorannya sudah terangkat atau bisa dibersihkan. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa bantu membersihkan dengan menggunakan sikat gigi. Oke, untuk bagian radiator sebelah kiri dan kanan, untuk proses menggunakan sikat gigi ini bisa dilakukan sedikit penekanan atau sikat giginya ditekan sehingga proses penyikatan ini bisa lebih kuat. Nah, terutama kotoran-kotoran yang membandel ya, susah hilang seperti ini, bisa dilakukan penyikatan dengan adanya sedikit tekanan. Nah, untuk bagian sebelah ini jangan lupa juga, walaupun sudah bersih atau tidak begitu kotor, tapi perlu juga dilakukan penyikatan. Nah, seperti ini ya, terlihat banget perbedaannya setelah disikat, bersihkan dengan sebelumnya. Mengapa saya menggunakan nitric acid ya? Soalnya saya pernah menggunakan sabun atau air biasa, itu hasilnya tidak maksimal, tidak sebersih ini. Jadi saya mencoba bereksperimen mencuci bagian ini dengan menggunakan nitric acid atau biasa orang-orang sebut dengan citron. Ini juga biasa untuk digunakan untuk membersihkan pakaian ya, direndam, atau membersihkan kamar mandi, membersihkan akuarium itu dengan cairan nitric acid ini. Nitric acid yang direndam
dengan air panas maupun air dingin yang terlarut, kemudian setelah itu cairannya digunakan untuk membersihkan. Oke, di sini pokoknya setiap sela-sela radiator, bagian radiator yang kotor, yang terkena debu atau ada kotoran yang menempel, disikat dan dibersihkan secara seksama. Oke, sampai menyeluruh. Kemudian sikat aja dengan secara pelan-pelan ya, sabar dan hati-hati. Dengan pelan-pelan saja, santai, sehingga seluruh bagiannya bisa dibersihkan secara maksimal. Nah, satu tips lagi untuk membersihkan radiator sebagian kisi-kisi ya, ini namanya kisi-kisi radiator yang bagian tengah. Itu mohon kawan-kawan sekalian dalam membersihkan kisi-kisi bagian tengah ini untuk menyikatnya dengan sikat gigi jangan terlalu dilakukan penekanan, atau sikatnya jangan terlalu ditekan, hanya digosok-gosokkan saja. Kenapa begitu? Karena untuk kisi-kisi radiator ini yang bagian dalam ini kan ada rongga udaranya, dan itu bisa terhubung atau dari luar ke dalam itu tembus atau berlubang, sehingga bagian aluminiumnya itu sebetulnya sangat tipis sekali. Nah, kenapa tidak boleh dilakukan penekanan atau tidak boleh ditekan secara kuat? Karena aluminium itu yang sebelah sini tipis, jika terkena tekanan dia akan bengkok atau melengkung. Nah, di sini sudah tahu ya alasannya kenapa tidak boleh dilakukan penekanan waktu membersihkan atau memegang radiator. Dipegang aja ketika dilakukan dengan tekanan akan bengkok juga itu kisi-kisinya ya sobat sekalian. Jadi jangan dilakukan penekanan pada kisi-kisi radiator ini, soalnya kalau dilakukan penekanan terus nanti setelah dicuci malah kisi-kisinya bengkok malah berabe. Tujuannya membersihkan supaya bagian radiatornya bersih dan proses pendinginannya itu lebih cepat, malah menjadikan radiatornya rusak atau tidak bekerja secara maksimal dikarenakan kisi-kisi radiatornya itu bengkok pada saat membersihkannya. Nah, kenapa kisi-kisi bengkok itu bisa menyebabkan radiator rusak atau tidak bekerja secara sempurna? Ya, penjelasannya tadi seperti yang saya bilang, di bagian kisi-kisi radiator ini ada dibuat seperti rongga udara yang bisa dilewati udara dengan mudah. Tujuannya adalah untuk membiarkan angin berhembus melalui rongga udara tersebut di saluran tersebut, sehingga air radiator yang ada di dalam rongga tersebut itu bisa dingin secara cepat. Nah, maka dari itu tidak boleh dilakukan tekanan pada pembersihan kisi-kisi. Kalau bagian sini atau yang keras-keras, bagian kanan, kiri, atas, bawah boleh dilakukan sedikit penekanan jika kotorannya susah hilang. Tapi untuk khusus bagian kisi-kisi radiator jangan disikat terlalu kuat atau dilakukan penekanan sewaktu menyikat bagian kisi-kisi radiator.
Oke, ini ada pertanyaan, kenapa radiator kotor itu bisa memperlambat atau menghambat proses pendinginan air radiator? Coba sobat-sobat sekalian isikan di kolom komentar ya, jawabannya apa, terus kira-kira penyebabnya apa, kenapa air radiator itu atau radiator tidak bekerja secara optimal atau secara maksimal ketika radiator itu kotor. Kotor ini dalam artiannya kotor bagian luar atau tampilan fisiknya ya sobat. Karena maka dari itu saya membagikan share video tentang membersihkan radiator ini. Soalnya radiator saya udah kotor banget, udah terlihat banget ya, ini kotor sekali. Dan saya mencoba udah pakai sabun dan air biasa, tapi tidak hilang walaupun dilakukan penyikatan seperti ini. Maka saya mencoba dengan larutan citrum. Oke, di sini sudah terlihat bedanya ya, beda banget. Lebih bersih, lebih putih dan mulus. Oke ya. Oke, ini untuk menanggapi pertanyaan tadi, kenapa radiator yang kotor itu menghambat proses pendinginan, adalah dikarenakan cara kerja dari radiator tersebut. Oke ya. Jadi radiator ini cara kerjanya adalah dengan bantuan angin yang melewati kisi-kisi radiator maupun bodi radiator. Ini di kisi-kisi radiator juga ada saluran airnya ya, saluran air radiatornya supaya bisa terisi. Nah, di sebelah atas bawah itu ada namanya kisi-kisi radiator, dan saluran radiator itu yang menghubungkan bagian kanan dan kiri radiator itu seperti kapiler ya. Jadi ada saluran kecil menghubungkan dua belah bagian radiator kanan dan kiri. Itu salurannya kecil sekali, tipis ya, dan di sebelahnya itu ada kisi-kisi untuk aluminium. Nah, ketika air radiator di dalam radiator itu panas, melewati bagian kapiler yang ada kisi-kisinya, ini yang bagian tengah ya, tengah radiator, itu kisi-kisinya akan menangkap atau yang terkena angin tadi itu lebih cepat dingin. Karena apa? Karena tadi yang saya bilang itu kisi-kisi radiator ini sangat tipis. Nah, dari bahannya juga ini adalah aluminium yang bisa lebih cepat dingin. Jadi maka dari itu kisi-kisi radiator tidak boleh bengkok, atau jika terjadi bengkok atau tidak bengkok atau tidak bisa dilewati udara, itu harus dibetulkan. Nah, nanti kisi-kisi radiator ini lebih cepat mendinginkan air radiator yang lewat, dikarenakan yang lewat kapiler itu celahnya sempit ya, jadi air radiator yang lewat itu kan sedikit. Nah, dengan adanya angin yang berhembus atau dibantu dengan kipas, itu proses pendinginannya akan lebih cepat daripada
yang satu blok atau satu balok besar. Nah, untuk pendinginan itu tidak langsung dingin seperti pada saat mesin mati ya, karena air yang sudah didinginkan oleh si angin dari kisi-kisi radiator itu bercampur kembali dengan air yang masih panas. Jadi suhu udaranya menurun, bukannya dingin. Maksudnya itu bukannya dingin, pendinginan itu supaya untuk menurunkan suhu pada mesin. Nah, kenapa di sini juga mesin menggunakan air cooler? Jadi pendinginan dibantu dengan proses udara. Jadi pendinginan menggunakan cairan itu dibantu oleh udara. Oke, setelah semuanya ini dibersihkan, kemudian jangan lupa dicuci menggunakan air bersih. Diusahakan juga airnya air mengalir ya, karena ini larutan asam, bersifatnya asam. Nitrit asid itu larutnya bersifat asam, jadi pembersihannya harus dilakukan sempurna. Nah, ini proses pengembalian kisi-kisi radiator yang bengkok sekali diusahakan diluruskan kembali bisa menggunakan pinset, bisa menggunakan jarum, ya terserah teman-teman sekalian. Yang penting ini yang bengkok-bengkok ini diluruskan. Nah, prosesnya akan memakan waktu lama, saya juga kurang telaten ya, jadi yang terlihat bengkok sekali baru saya luruskan atau dibetulkan, tapi pelan-pelan, tidak semuanya langsung saya garap, soalnya harus benar-benar telaten. Oke, mungkin videonya sekian saja. Nanti jika ada komen silahkan tanya-tanya di bagian komentar. Terima kasih sobat.